bahkan 10 kali. Ini saya katakan terus-terus ya guys ya. Kalau perlu saya katakan sampai 10 kali juga. 10 kali lipat. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di hari yang ceria ini. Seperti biasa, tidak pernah bosan-bosannya saya mendoakan agar yang sakit lekas dapat disembuhkan dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kabar mengejutkan lainnya datang dari turis asing guys, yang mana turis ini mengatakan secara jujur bahwa toilet di Malaysia lantainya basah. Toilet di Malaysia tidak ada tisu. Negatif, negatif, negatif saja yang ada di dalam pikirannya guys. Entah mengapa, padahal dia belum pernah masuk ke tempat itu. Tapi dia berani mengatakan hal-hal yang negatif, negatif, dan negatif. Tapi saat dia datangi langsung toilet di Malaysia yang dia katakan itu, yang dia prasangkakan itu, ternyata berujung dengan kata-kata These peanuts, they're steaming peanuts. They are such a delicious snack. Right here, they are so yummy. RNR tambah. It's so nice to be able to stop at these truck stops and you can look at all of this amazing fresh fruit, which I just think is so neat because typically that's not at like these gas stations and places where you stop along the road. So to be able to get all of this really fresh food is just really incredible. But there is, of course, obviously still some fast food options like A&W and Pizza Hut. So we're heading to the bathrooms. One thing I will say is that you should bring your own toilet paper because, especially for women, there's not usually toilet paper to use, and so it's outside of the stall. yes, or it's outside the stall. So always check before you go into the stall to grab the toilet paper, or just bring your own. And the bathroom situation is a little bit interesting in these sort of places. It's not your typical sitting toilet. It's usually like the floor toilet. So, and they just use water to clean everything. So it's usually very wet. So just keep that in mind when you are using the washrooms here. Okay, so toilet paper is out here today, which is very exciting Tengok nih, because I forgot tengok mine in the ya. car. Lihat nih, So I was actually wrong. This truck stop actually had like regular floor toilets, which was super akhirnya exciting. malu kan? It was actually really clean. There wasn't a lot of water on the floor in this one, so this one was actually a really good dengar kan? stop. So I'm impressed. And there was even This one's the toilet bigger paper. one, yeah. This one's one of the big ones. This one's the Tapa. Oh, Dan okay. RNR tambah kan? So try and go to a bigger one because then maybe you'll have more success. And there was toilet paper hanging outside, so this was all great bathroom experience on our road trip. Woi, All the ready Bersih, to go bersih, ya. fruit, all tropical fresh fruit. benar-benar senyaman ini ya guys. Thank you. So the powder that he was putting inside the mango container is assam powder, and it's like kind of like a soury, tangy powder kind of. yeah, it's really good on top of the fruit. Usually we get it with the jambu, but any fruit is really good, even apple or anything, so very delicious. So good. All of the tropical fruit is so fresh and it's just like that at your fingertips. And this costs about 5 ringgit for this cup of mango, so it's about like Akhirnya dia menyukai itu guys. Nah, baru saja kita saksikan ya secara keseluruhan video ini ya bagaimana tentang kata-kata yang keluar dari mulutnya karena mungkin dia biasa di barat sana guys. Toilet menggunakan tisu, tidak menggunakan air. Jadi asumsi dia
Setiap toilet yang menggunakan air, lantainya akan basah dan tidak akan pernah dijumpai tisu di dalamnya. Di tandas tersebut ya guys ya. Itu yang dia pikirkan. Pasti lantainya basah, pasti tidak akan ada tisu, ya, dan hal-hal negatif. Tapi saat dia masuk ke toilet itu terlihat bersih, ada tisu, lantainya tidak basah, ya. Dan apalagi guys, tapi penilaiannya sangat objektif ya. Kalau memang dia bagus, maka dia katakan bagus. Kalau luar biasa, dia katakan juga ini sangat mengagumkan. Ternyata ya, bukan hanya R&R secara keseluruhan, tapi di dalam toiletnya juga dia periksa guys. Dan apa yang terjadi, apa yang dia lihat di sana, tidak ada sebenarnya guys. Dan dia di sini baru tahu, baru belajar bahwa tidak harus mengatakan itu sebelum kita memeriksanya secara langsung. Dan ini satu pelajaran baginya. Dia sudah mengatakan itu, jadi di sini sudah terbukti, ya, sudah terbukti bahwa Malaysia itu adalah satu negara bersih. Apapun itu sudah dapat menjelaskan. Dari R&R-nya, ya, dari mall, dari pusat perbelanjaan lainnya, semua sangat-sangat bersih dan mewakili kebersihan dan juga keindahan Malaysia itu sendiri. Malaysians understand food. Hands down to Malaysians, they do understand food better than most of us. I just came back from Vietnam, and today, after a couple of days being back in Malaysia, I just fancied some Vietnamese food again. So I came to Meat Valley for shopping, and I came to this franchise Vietnamese restaurant in Meat Valley, and I ordered a shrimp salad and a banh mai. I swear to God, we didn't taste something like this in Vietnam itself. The sandwich here is like 10 times tastier. Every food here in this restaurant is 10 times better. I don't know what Malaysians do, but they do something with the taste that makes every food 10 times better. And I tried that with Thai food here. I tried that with Indian food here, and there's something about it. Honestly, hands down, Malaysians understand food. Oke, kali ini cerita yang lain pula yang diterangkan oleh Mina Saleh nih guys ya. Ya, turis asing cantik ini, dia mengakui bahwa makanan Malaysia itu 10 kali lipat lebih enak, dan dia katakan demi Tuhan. Saya tidak berbohong bahwa yang ada, yang dia jumpai, yang dia rasakan di Malaysia itu 10 kali lebih enak daripada yang dia rasakan di Vietnam. Ini pengakuannya guys. Ya, dan rasa lidah itu nggak bisa bohong. Ya, yang mungkin dia rasakan ada beberapa makanan yang enak di Vietnam. Dia coba dan dia rasakan terus. Tapi ketika dia dari Vietnam terbang ke Malaysia dan dia lihat ada banyak sekali makanan-makanan yang enak, yang lezat, bahkan 10 kali. Ini saya katakan terus-terus ya guys ya. Kalau perlu saya katakan sampai 10 kali juga. 10 kali lipat lebih enak dari makanan yang ada di Vietnam. Ya, ini kejujuran dari orang yang datang dari barat sana guys. Oke lah kalau kita di Asia ini, mungkin lidah kita sama. Kita suka sering sekali mengkonsumsi makanan yang sama. Tapi ini kan tidak. Orang barat loh. Orang barat yang mengatakan bahwa kuliner Malaysia 10 kali lipat lebih enak dari kuliner yang ada di Vietnam. Hah? Dan itu salah satu pemicu semakin banyak turis-turis yang datang ke negara Malaysia guys. Semakin banyak. Salah satunya adalah dari kekayaan kuliner, khazanah kuliner, dan juga rasa kuliner itu sendiri guys. Ya, nggak bisa bohong. Makanya semua orang termasuk saya, kalau ke Malaysia saya rasakan, jarang sekali saya rasa ada makanan yang hambar, yang asin, dan yang over, sekalipun saya tidak pernah merasakan itu. Tapi saya rasakan makanan itu setiap saya berhenti dimanapun, di R&R, ataupun di restoran, di kedai makan manapun, saya rasakan itu sangat enak, lezat,
dan saya yakin itu bergizi, dan itu membuat saya rindu. Saya nggak tahan guys, saya nggak tahan kalau membahas tentang makanan. Berat bagi saya, tapi terpaksa saya katakan. Karena bule ini menyinggung tentang makanan, yang mana dia katakan 10 kali lipat. Kalau bagi saya 20 kali lipat, bahkan 50 kali lipat lebih enak dari makanan manapun. Ya, lagi-lagi pengakuan mengejutkan ini datang dari turis asing guys. Bukan hanya dari saya kan guys ya. Ini jika saya boleh jujur, this is my first time in Malaysia. So, and I was actually really impressed about Kuala Lumpur and how this event is organized. I mean, when I know that the roads are blocked for this current event, I feel specialized and also exclusive. Jadi kami menyadari juga bahwa ternyata untuk para delegasi dan juga partisipan dari event ini kami sangat diberikan privilege dan juga sangat merasa dihormati seperti itu, sehingga saya sangat mengapresiasi untuk acara ASEAN Malaysia tahun 2025 ini. Dan itulah guys yang dikatakan pengakuan langsung dari delegasi asal Indonesia. Beliau datang ke Malaysia ya first time. Dan apa yang dia rasakan sebagai delegasi Indonesia yang datang ke Malaysia mewakili Indonesia ya saat Malaysia kendalikan ASEAN. Apa yang dia rasakan di Malaysia? Ini pertama kalinya dia datang ke Malaysia dan perasaan itu sudah mewakili. Dia benar-benar merasa sangat dihormati, dihargai, dilayani dengan baik dari pihak Malaysia itu sendiri. Dan seharusnya memang begitu guys. Tapi entah mengapa di media sosial ada saja yang ricuh ya, dari netizen-netizen yang selalu membuat ulah. Tapi nyatanya begini guys, kalau Indonesia, orang perwakilan Indonesia berjumpa dengan Malaysia, sangat baik sekali guys. Nyatanya orang Malaysia itu ya sangat menghormati dan menghargai orang-orang kita. Jadi janganlah berpikir yang tidak terhadap mereka. Oke lah, mungkin ada banyak orang yang tidak suka, tapi itu hanya segelintir saja guys. Karena kita tahu sifat asli manusia itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Tapi itu tidaklah mewakili sebuah negara, karena itu hanyalah karakter dari pribadi orang masing-masing. Untuk itu, tolong kita ciptakan rasa yang lebih menghargai dan menghormati lagi. Karena sejatinya orang-orang Malaysia jika kedatangan apalagi delegasi dari Indonesia, mereka sangat-sangat respect, sangat menghargai kita semua. Untuk itu, mari kita ciptakan perasaan yang sama terhadap mereka. Untuk kedepannya kita dapat berpegang, bersatu, dan jauh lebih kuat lagi di masa depan. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.